Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa amisna ala sunnati wal jamaah wa ala husnul khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Perlu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini telah mengizinkan kepada kita bersama untuk berada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam masjid yang kita cintai bersama orang-orang yang insya Allah disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kita untuk tetap berada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa sambil kita duduk, sambil kita dengarkan, sambil pula kita basahi kedua bibir kita kepada junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi judulnya kurang dikit, kadar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bulan Rabiul Awal. 30 malam kurang lebih kita di kota Palembang ini ngadukan maulid. Bahkan ada yang disebut maulid arba'in. Ada juga sekarang lagi lanjut lagi maulid Isyrin. Jadi jumlahnya 60 malam. Tapi inilah sesuatu perkara yang penting harus kita perhatikan. Bahwa sampai di mana kadar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca bulan Rabiul Awal. Waktu bulan Rabiul Awal hati menggebu-gebu, ingin nambahkan wiritan sholawat. Hati menggebu-gebu untuk datang setiap malam kepada majlis maulid yang di situ dibacakan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaknya dijadikan sebagai madrasatul arba'in atau dijadikan madrasah pada bulan maulid. Orang kalau belajar maka ujian daripada pelajaran itu akan ditemui pada akhir daripada fase belajar. Maka bulan Rabiul Awal kalau dijadikan sebagai tempat untuk kita belajar bagaimana cara mencintai Nabi, maka ketika keluar daripada bulan Rabiul Awal sampai kapan? Sampai ketemu lagi bulan Rabiul Awal bulan depan, kita 11 bulan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat dan salam teriring selalu kepada Nabi Muhammad hanya sebatas bulan Rabiul Awal, tidak pernah lagi mulut ini untuk berucap salawat dan salam, bahkan kadarnya berkurang, maka ketahuilah dalam ujian ini kita termasuk orang yang gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti Nabi, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas bulan Rabiul Awal, tapi keluar bulan Rabiul Awal sampai 11 bulan ke depan, kadarnya menurun pada Nabi, gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari orang menghidupkan hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tergolong insya Allah dengan apa yang dibawakan hadisnya oleh riwayat Ibnu Abi Dunya
dan riwayat Al-Imamul Bazzar yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada janji-janji yang luar biasa dari Nabi. Ada fadilah yang istimewa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang bisa istiqomah selalu mencari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencari ilmu bukan hanya Rabiul Awal. Mencari ilmu bukan hanya sebatas duduk di majelis-majelis maulid. Tapi setelah majelis maulid, yang dinamakan arba'in atau isyin atau apalah namanya. Selesai bulan-bulan maulid tersebut, ada dosa istimewa yang diperuntukkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencontoh, mempelajari dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi melalui majelis taklim, majelis taklim. Tapi sungguh sayang dan amat sangat disayangkan kota kita yang tercinta di Palembang ini raminya cuman ketika bulan Maulid. Padahal di luar bulan Maulid puluhan bahkan ratusan majelis-majelis taklim berada di penjuru-penjuru kota Palembang, di Masjid Agung sendiri setiap hari ada majelis taklim. Tapi hadirin dan muliakan Allah, apakah kita lihat berapa banyak yang hadir ketika majelis taklim tersebut? Masjid-masjid yang lain banyak majelis taklim yang sebetulnya untuk mengikuti dan mencontoh akhlak Nabi yang melalui majelis-majelis tersebut. Tetapi sangat sungguh-sungguh disayangkan majelis tersebut di luar bulan Maulid menjadi hampa dan sepi kembali. Kita kalau ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Anas bin Malik, bukan main hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi lewat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi salasatun yamutuna ala husnil khatimah. Jaminan dari Nabi. Jaminan siapa yang nak kita terima? Janji siapa yang tidak palsu sekarang ini kecuali janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan siapa yang hari ini harus kita dengar kecuali ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kata Nabi ada 3 kelompok. Yamutuna ala husnul khatimah, yang mereka pasti dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Setiap hari kita salat subuh berjamaah. Salawatullah. Tiap malam di bulan Maulid lebih 40 malam kita neteskan air mata pengen dapat kecintaan dari Nabi, tapi keluar bulan Maulid apa yang kita dapatkan? Ini janji juga dari Nabi. Wa ana uhibbuhum, mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu aku akan cinta kepada mereka. Dan yang terakhir kata Nabi, janji dari Nabi setelah mati dalam keadaan husnul khatimah dan aku cinta kepada mereka. Yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ustihim al-mawarid minal haud. Allahu Akbar. Yang terakhir kata Nabi, dan kelak di hari kiamat akan aku tuangkan dari tanganku yang mulia ini telaga haud al-kautsar, yang siapa minum daripada air yang aku tuangkan kepadanya la yasqa, mereka tidak akan haus abadal abidin, selama-lamanya di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada yang namanya telaga haud al-kautsar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyifatkan daripada telaga haud al-kautsar itu siapa yang sudah minum daripada telaga haud al-kautsar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah haus walaupun ada minuman yang paling bagus dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Golongan itu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama kita dengarkan. Alladzi yatlubul ilma bi ikhlasin wa wajhin. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang selalu sifatnya kontinu dalam menuntut ilmu Allah. Bi ikhlasin wa wajhin. Dalam keadaan ikhlas dan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita lepas bulan Maulid tapi lepas majelis taklim jangan harap dapat cinta dari Nabi. Lepas bulan Maulid, lepas majelis salawat tapi tidak pernah datang lagi ke majelis taklim selama 11 bulan, jangan harap untuk kita bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini janji dari Nabi.
Jadi 1 bulan dalam bulan Rabiul Awal itu untuk memupuk kadar cinta, untuk sampai 11 bulan ke depan agar kita istiqomah di majelis-majelis taklim. Dan jangan pandang bulu hadirin yang dimuliakan Allah. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun habibnya, datang kepada mereka. Selama kita tahu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bahwa tariqahnya tidak keluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dari mana kita tahu? Dari majelis taklim. Oh, Nabi itu macam ini, Nabi macam itu dari majelis taklim. Maulid-maulid itu dikarang, kapan mereka menyampaikan maulid itu? Di majelis taklim. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, itu ketika beliau karang, kapan dibaca? Di majelis taklim. Diajarkan ketika duduk-duduk bersama para murid-muridnya. Akhirnya kita tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada salah satu sifat Nabi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui majelis taklim kita tahu kalau dipanggil oleh orang yang miskin, maka Nabi adalah orang yang paling pertama kali untuk datang daripada panggilan orang miskin tersebut. Ini praktek kehidupan Nabi, tapi sekarang kita sudah lihat jarang orang yang macam ini. Kalau dipanggil oleh orang miskin jarang kita nak datang. Tahlilan kalau uangnya kayu rame. Takziah kalau yang uang berduit rame. Coba kalau tahlilan ini uang yang cuma 5 watt, sepi. Betul apa tidak? Sekarang tidak usah kita datang kepada orang yang miskin, datang ke majelis taklim pun kadang-kadang kita sudah tebang pilih. Oh ini ustaz aku, ini ustaz kamu. Oh ini kiai aku, ini kiai kamu. Oh ini habib aku, ini habib kamu. Tak kate hadirin yang dimulakan Allah. Kalau sudah majelis taklim begitu tebang-tebang pilih, mana dengan mendatangi orang-orang miskin yang di situ disifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam cerita yang sahih hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang sahabat ini miskin, tidak katik makanan, tidak katik minuman dalam keseharian. Tinggal di kota Madinah. Nabi belum balik lagi ke kota Mekah saat itu. Subhanallah. Miskin ini tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya tempat untuk tinggal. Tapi mereka hidup dan beriman di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak Nabi Muhammad. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa 2 orang sahabat ini kebingungan untuk cari makanan. Kebingungan cari minuman. Di mana dia bisa dapat makan? Di mana dia bisa dapat minum? Subhanallah, datang-datang ke toko-toko roti, tapi bukan untuk beli roti. Sampai ke toko roti itu nak tutup, hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya 2 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapati ketika toko roti itu tutup, ada potongan-potongan roti bekas untuk dimakan. Subhanallah. Cerita kawan salah siko di antara mereka, alhamdulillah hari ini kita sudah dapat rezeki dari Allah. Tapi hari ini kita berapa kali makan rezeki yang paling nikmat dari Allah, jarang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Nabi Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya rezeki yang luar biasa dari Allah. Luar biasa dia bilang, padahal potongan roti bekas di sampah. Allahu Akbar. Itu hari ini makan nikmat, kaget balik makan nikmat, tidur nikmat. Jarang bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah dapat rezeki yang luar biasa. Baru mereka nak buka kantong itu untuk dimakan, terlihat bayangan cahaya yang mulia. Siapa yang datang? Baginda Nabi besar Muhammad. Terlihat di belakang mereka itu ada Nabi Muhammad. Salah satu di antara kawannya, jangan makan dulu. Sabar, jangan makan dulu. Di belakang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita santap dulu, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tidak percaya, yang situ tidak percaya. Pada ada Nabi, waktu dia di belakang, memang betul-betul ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua-duanya berdiri, dalam hadis diceritakan dua-duanya berdiri. Dua-duanya berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka?
Ya Rasulullah, atanzil bina. Wahai Nabi Muhammad, maukah kau duduk bersama kami? Duduknya di mana? Bukan di hotel. Duduknya bukan di tempat yang mewah. Duduknya bukan di restoran. Duduknya bukan di kafe. Duduknya bukan di tempat yang VIP, hadirin yang dimuliakan Allah. Di mana dua sahabat ini duduk? Di depan toko roti yang barusan tutup, di emperan jalan, hadirin yang dimuliakan Allah. Satu sahabat itu kepada Nabi Muhammad, atanzil bina ya Rasulullah, maukah kau duduk bersama kami wahai Nabi Muhammad? Apa kata Nabi? Tidak mikir dua kali. Itu jauh. Apa kata Nabi? Wa kaifala? Bagaimana aku tidak bisa duduk kepada kalian sementara kalian itu sahabatku, kata Nabi. Ayo kita duduk sama-sama. Nabi tahu mereka ini duduk di depan toko roti tujuannya untuk cari roti. Ya Rasulullah, kami sedang memiliki hidangan yang luar biasa. Ini sahabat seakan-akan lupa bahwa dia ini lagi nak makan roti bekas. Karena melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang tidak sempurna jadi sempurna di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, hari ini kita ada jamuan yang luar biasa untuk engkau ya Rasulullah. Lupa kalau jamuan ini adalah potongan roti bekas dari toko roti, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, oke, kalau macam itu makan. Buka, kata Rasulullah. Mari kita makan sama-sama. Diambil oleh Nabi potongan roti bekas. Nabi tahu, hadirin yang dimuliakan Allah. Dimakan bareng-bareng oleh Nabi dan dua sahabat itu. Sambil lahap dimakan oleh para sahabat tersebut. Seakan-akan lupa kalau dia lagi duduk di emperan. Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau jingok wong miskin datang selalu cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu doanya Nabi mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin kelak di yaumil qiyamah. Doa Nabi Muhammad. Tapi kita belum baca doa macam itu seperti doa Nabi Muhammad. Kita hari ini punya sepeda, besok ya Allah pengen punya motor. Hari ini punya motor, ya Allah kalau pancet besok punya mobil. Mobilnya jahat, ya Allah besok pengen punya Pajero. Itu pengen kita. Selalu pengen kaya. Oke, tidak jadi soal, tapi lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan di pinggiran, makan potongan roti dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hari ini kalian bukan main jamu aku, kata Nabi. Kalian sudah ajak aku makan ini, kata Nabi, yang luar biasa, kata Nabi. Kalau begitu, sebagaimana kalian ajak aku pun akan ajak kalian untuk makan di rumahku. Malam hari itu, Nabi potong seekor kambing untuk dimakankan kepada mereka. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau diundang oleh orang miskin, ya Allah, boro-boro kita nak ngomong model macam itu, mungkin datang BI hidah. Itu akhlak Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu? Dari majelis taklim. Yang kedua, golongan yang mereka akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Nabi cinta kepada mereka. Kemudian mereka akan mendapatkan haud telaga Al-Kautsar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Al-mukthiru bis salati wassalam alayya. Orang-orang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid kenceng salawatnya. Arba'in kenceng salawatnya, Isrin kenceng salawatnya, tapi selesai itu ujian dari Allah untuk kita. Masihkah kita selalu istiqomah dalam kencangnya salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau masih istiqomah selama 11 bulan dan tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, maka janji Nabi akan berlaku untuk dirinya insyaallah. Yang ketiga kata Nabi yang terakhir, al-muta'alliqu bihamalati sunnati min ahli bait. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, kemudian Nabi cinta kepada mereka dan dapat telaga haud al-kautsar dari Nabi, adalah orang-orang al-muta'alliqu bihamalati sunnati. Mereka orang-orang yang punya cinta kepada siapa? Bihamalati sunnati. Dengan orang-orang yang membawa agamaku, kata Nabi.
dengan orang-orang yang membawa sunnah-sunnahku, kata Nabi. Tapi bukan hanya itu, min ahli baiti, daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masjid Agung ini banyak para habaib yang ngisi. Di kota Palembang ini berjamur para habaib-habaib yang mereka darahnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka, hadiri majelis mereka, ta'alluq kepada mereka. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk dapat kecintaan mereka di dunia, tapi kelak di akhirat dapat husnul khatimah, kemudian dapat cinta dari Nabi dan akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, serta mendapatkan telaga haud al-kautsar dari tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal yang malam hari ini baru malam ke beberapa sebelum masuk malam ke-10 daripada bulan Rabiul Akhir, dari sekarang mulai kita tanam bahwa 11 bulan ke depan ini adalah ujian kita hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah ujian kadar kecintaan kita kepada Nabi, ujian kadar salawat kita kepada Nabi, ujian kadar bagaimana kita terus menghadiri majelis-majelis taklim yang ada di kota Palembang ini tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih siapa yang ada majelis itu. Kita datang untuk mendapatkan kebaikan dan janji-janji terbaik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan kemantapan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikkan hati kita kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, tidaklah kita keluar daripada majlis yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ini majlis terakhir untuk kita, maka Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari kami pribadi, yang benar yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbi bi jahin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatik wa amitna 'ala sunnati wal jamaah wa amitna 'ala sunnati wal jamaah wa amitna 'ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman wa wassi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubbi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum